Salam. Ya, selamat pagi, selamat kita boleh bertemu di dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi Mas Manto, puji Tuhan. Boleh bergabung bersama-sama kami untuk beribadah, puji Tuhan. Ya, tema kita tahun ini adalah jiwaku haus akan Allah. Ya, seberapa besar kehausan kita akan Allah. Dan pagi hari ini kita akan belajar seberapa besar kebutuhan kita akan Allah. Ya, puji Tuhan. Baik, kita langsung saja dari Yohanes pasal 6 ayat 68. Yohanes pasal 6 ayat 68. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-68. 1, 2, 3. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tantangan Tuhan kepada murid-muridnya, ya. Apakah kamu tidak pergi juga? Nah, ini kisahnya Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus pergi ke satu tempat dan orang-orang itu mengejar di mana Yesus ada. Karena Tuhan Yesus beberapa waktu yang lalu Tuhan membagikan roti sehingga pengikut-pengikutnya merasa kenyang, ya. Dan kemudian Tuhan Yesus menyingkir dengan murid-muridnya dan ternyata dikejar juga oleh orang-orang banyak. Dan Tuhan Yesus menegur kepada orang banyak itu, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, tapi karena roti. Saya bacakan di ayat 26. Yesus menjawab mereka, ayat 25-26 ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudaraku, tidak bisa dipungkiri ketika kita hidup, kita butuh roti untuk mengenyangkan perut, untuk keberlangsungan hidup, ya. Tidak bisa dipungkiri, kita butuh itu. Tetapi tentunya kita cari Tuhan jangan sampai hanya untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang mengenyangkan di dunia ini, ya. Makanya Tuhan bilang, kamu itu cari aku bukan melihat tanda-tanda dan melihat kuasa Tuhan yang besar, tapi karena kamu melihat bahwa kamu butuh roti, ya. Nah, saudaraku, kenapa Tuhan Yesus berikan ini tegur ini kepada murid-murid? Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa akulah sesungguhnya roti hidup. Firman itu telah menjadi manusia, ya. Firman itulah yang akan menghidupkan kita. Akulah roti hidup. Dan ketika Tuhan memperjelaskan ini dari ayat 25 sampai ayat 60 itu, saudaraku, Tuhan Yesus kemudian menyampaikan ketika Dia roti hidup, kamu jangan cuma membutuhkan roti yang ada di dunia ini, karena aku bisa memberikan roti yang lebih dari roti yang ada di dunia. Kalau roti yang ada di dunia ini roti yang mengenyangkan, tetapi Tuhan menyediakan diri sebagai roti hidup, roti yang bisa membawa kepada hidup kekal seperti pernyataan Simon, ya. Nah, ketika Tuhan sudah memperjelaskan tentang roti hidup, orang-orang banyak itu mikir, wah ini perkataan ini keras, ya. Kita nggak boleh cari Tuhan hanya untuk roti, ya. Perkataan ini keras. Kita harus butuhkan Yesus itu.
Kemudian ketika mereka mendengar hal itu, banyak yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri. Kemudian kepada 12 muridnya itu Tuhan tanya, bagaimana kamu? Bukankah kamu mau mengundurkan diri juga? Ya, ayat 67 saya bacakan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Seperti mereka yang mengundurkan diri, yang wes orang golek Tuhan ora apa-apa gitu ya. Tuhan tantang kepada 12 murid. Tuhan tidak gelah ketika banyak orang mengundurkan diri, karena memang sebegitu imannya. Tetapi Tuhan justru tantang kepada 12 murid. Kamu gak mau pergi juga? Silakan kalau kamu mau pergi. Nah, saudaraku, akhirnya Simon mewakili ke-12 murid itu berkata, kemana kami akan pergi, ya Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Dan dilanjutkan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Tanpa engkau kami gak akan bisa hidup, mengalami hidup yang kekal. Ini pernyataan Petrus. Kemana kami akan pergi? Kemana kami akan mendapatkan hidup yang kekal itu? Kemana kami akan mendapatkan roti hidup itu kalau bukan engkau? Nah, ini pernyataan Simon Petrus. Sungguh saudaraku, hanya Yesus yang bisa memberikan hidup, bukan hanya untuk di dunia ini saja, tapi sampai kekal. Lah kapan kita bisa terpelihara? Kalau di dunia ini kita bisa terpelihara karena kita makan roti, karena kita makan makanan pokok kita. Itu untuk keberlangsungan hidup di dunia ini. Tetapi bagaimana untuk bisa memelihara jiwa ini sampai keberlangsungan hidup yang kekal? Ada tersedia roti hidup. Haleluya. Roti hidup itu disediakan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan dirinya, sehingga saudara dan saya ketika makan roti hidup itu, kita bisa mencapai hidup yang kekal. Roti hidup itu apa? Ini loh, roti hidup itu firman Allah yang sekarang sudah dibukukan dalam sebuah Alkitab. Makan itu tiap hari, ya. Kalau kita tidak makan itu tiap hari, saudaraku, ketika jiwa ini merana, nah, jiwa ini merana apa yang bisa memuaskan kita? Makanya ayat di atas ini mengatakan jiwaku haus akan Allah. Kalau perut kita lapar, kita bisa isi dengan roti. Tapi kalau jiwa saudara lapar, jiwa saudara haus, hanya bisa diisi oleh hadirat Tuhan. Hanya bisa diisi oleh firman Allah. Ini yang menghidupkan. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa air. Manusia tidak bisa hidup tanpa udara, ya kan? Pada waktu Covid, saudaraku, betapa mahalnya harga tabung, ya, untuk nafas seseorang. Nah, saudaraku, manusia tidak bisa hidup tanpa air, tanpa udara, juga tentunya tanpa roti. Kita butuh semuanya itu. Haleluya. Nah, kita ingat ketika tulah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Mesir. Tulah itu, saudaraku, apa yang Tuhan kerjakan? Air menjadi darah. Ketika air menjadi darah, kelabakan orang Mesir, ya. Tapi orang Israel, di tempat orang Israel tidak terjadi sesuatu. Dan mereka bingung. Dan ini loh Tuhan mau menunjukkan, kamu gak bisa hidup tanpa air. Saudara dan saya tidak bisa hidup tanpa air. Mungkin ada banyak bertumpuk-tumpuk makanan, tapi kalau gak ada air, kita bingung. Haleluya. Dan itu yang dikerjakan oleh Tuhan untuk menyadari bahwa kamu itu butuh hidup, butuh air. Dan air yang menghidupkan adalah air hidup.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia, akulah air hidup, akulah apa? Roti hidup. Jadi mutlak saudara dan saya membutuhkan Yesus itu. Tetapi biasanya ketika orang tidak membutuhkan, tidak berusaha untuk mencari, ya. Kalau perut kita kenyang, ditawani apa-apa di depan kita udah kenyang, karena nggak butuh. Tapi ketika kita lapar, dikasih roti sepotong saja mengucap terima kasih, terima kasih, terima kasih, karena butuh. Sekarang pertanyaannya, seberapa besar kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita untuk keberlangsungan hidup yang kekal. Haleluya. Tulah di Mesir bukan hanya air diubah menjadi darah sehingga orang tahu bahwa membutuhkan air, tapi manusia juga tidak bisa hidup tanpa terang. Haleluya. Manusia tidak bisa hidup tanpa cahaya, tanpa terang. Kalau lampu mati 3 hari, jangankan 3 hari, sehari saja sudah bingung. Pabrik-pabrik sudah tidak bisa beraktivitas, ya, dan itu sangat merugikan. Nah, saudaraku, manusia tidak bisa hidup tanpa terang. Sebab itu tulah, salah satu tulah yang Tuhan berikan kepada Mesir, terang menjadi gelap. Ada satu kegelapan. Haleluya. Ketika orang-orang Israel mau menyeberang dan ada batas di dalam orang-orang Mesir ada gelap, tapi di dalam orang-orang Israel ada terang. Jadi saudaraku, kita tidak bisa hidup tanpa terang, dan Yesuslah terang dunia. Haleluya. Orang tidak bisa hidup tanpa udara, dan udara itu juga yang dikerjakan oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa ini loh, kalau saya mengerjakan sesuatu yang membuat kamu hidup, dan Tuhan sentel sedikit, ya, udara itu. Musa menghadap Fir'aun dan kemudian minta, izinkan kami keluar untuk bisa beribadah, tapi tidak diizinkan oleh Fir'aun. Dan kemudian Tuhan bilang, kamu ambil jelaga, kamu ambil abu dapur dalam genggamanmu. Kalau Fir'aun masih keras hati, gak mengizinkan, lempar itu ke udara, dan abu itu menjadi virus. Dan virus itu ketika mengenai binatang, mengenai manusia, itu menjadi bintik-bintik yang bernanah, gatel-gatel. Bukan cuma manusia, tapi binatang. Jadi ini menandakan bahwa Tuhan itu penguasa hidup. Kita tidak bisa hidup tanpa udara, dan udara itu yang memberikan adalah Tuhan. Dan kalau kamu masih keras kepala Fir'aun, ini loh yang Tuhan kerjakan. Udara ini dibuat sesek. Orang menghirup udara, orang mengenai udara, akhirnya kena virus yang menjadi bara di dalam tubuh. Bara itu nanah-nanah, pelenting-pelentingan, ya, membuat sakit buat manusia maupun binatang. Saudaraku, dari tulah-tulah ini kita bisa melihat Tuhan penguasa kehidupan. Dan ketika Fir'aun minta, ya wislah, kamu boleh pergi, tolong doakan supaya bara ini, supaya virus ini berhenti. Dan kemudian Musa berdoa, bukan karena Musa yang berdoa, tetapi karena Tuhan sudah menghapus virus itu. Berapa tahun yang lalu kita terjangkit virus yang mendunia, dan hari ini juga, saat ini juga ada virus yang baru keluar. Kita mesti hati-hati, ya, jaga kebersihan, pakai masker, ya, karena kita tidak bisa melihat virus itu. Kita perlu hati-hati. Ya, saudaraku, apakah kita juga membutuhkan Tuhan untuk keberlangsungan hidup yang akan datang? Bukan untuk keberlangsungan hidup yang ada di dunia ini. Haleluya. Nah, saudaraku, kita melihat bagaimana kalau hidup tanpa Tuhan, apa yang terjadi, ya, ketika hidup tanpa Tuhan. Saya akan ambil satu kisah dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat
yang ke-17 ya. Tolong dibacakan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Ya, Bapak Ibu, ini satu peristiwa bukan dongeng. Terjadi ketika Tuhan Yesus masih menjadi manusia, ya, bersama-sama dengan manusia-manusia yang ada saat itu, ya. Nah, satu saat Tuhan Yesus berjalan masuk ke sebuah kota, ternyata papasan dengan iring-iringan orang mati yang akan dibawa ke kubur. Ketika ada iring-iringan itu, mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya juru selamat. Mereka yang belum pernah mengenal Yesus itu. Dan tentu saudaraku, ketika kita hidup tanpa Tuhan seperti keluarga janda ini, dia sudah tidak punya suami, dia punya anak tunggal laki-laki sebagai tumpuan harapan masa depannya. Kalau nanti aku tua, anakku yang akan ngopeni aku. Nah, harapan itu bertumpu pada seorang anak tunggalnya. Tapi ternyata anak tunggal itu mati. Jadi hidup di luar Tuhan Yesus tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Sesuatu yang sudah diandal-andalkan sebagai sebuah harapan masa depannya, sebagai harapan, sebagai pemelihara, ya. Karena waktu kecil orang tuanya memelihara, dan harapannya nanti ketika orang tuanya sudah tidak berdaya, anaknya yang akan memelihara. Ternyata anaknya mati. Ini loh hidup di luar Tuhan, hidup tanpa Tuhan, tidak memiliki harapan, tidak punya harapan. Tapi bersyukur iring-iringan orang mati ini berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudaraku, hidup di luar Tuhan, hidup tanpa Yesus adalah hidup yang tanpa harapan. Haleluya. Coba kita baca Amsal pasal 10 ayat 28, silakan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Ya, siapa orang fasik? Orang yang tidak punya juru selamat, orang yang tidak punya Yesus Kristus. Tapi berbahagialah saudara dan saya, karena mungkin tanpa sengaja seperti Tuhan bertemu dengan iring-iringan orang yang mati ini. Saudara dan saya berbahagialah kalau kita bisa ketemu Tuhan, entah apapun jalarannya, ya. Kalau sudah saudara kenal juru selamat itu, berbahagialah. Haleluya. Harapan orang fasik akan musnah, hilang, gak ada apa-apanya. Demikian juga harapan kita ketika kita bertumpu harapan itu pada hal-hal yang ada di dunia, sia-sia, gak ada apa-apanya. Haleluya. Nah, saudaraku, perjalanan hidup saudara dan saya tanpa Tuhan Yesus adalah, saudaraku, kita hanya menuju ke kubur. Gak ada harapan, ya. Langkah kita hanya menuju ke kubur, yang akhirnya kita masuk
dalam kehidupan kekal yang mengerikan, bukan hidup kekal yang membahagiakan. Sama-sama kekalnya, saudara ya. Jadi mari kita berpikir lebih panjang, siapa sebetulnya yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Haleluya. Saudara boleh memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, tapi kalau Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita, perjalanan kita hanya menuju ke kubur. Ya, ini hidup tanpa Yesus, tanpa membutuhkan Yesus, tidak ada harapan. Yang kedua, langkah kita hanya sampai batas liang kubur. Sebab itu berbahagialah saudara ketika saudara dan saya punya Yesus. Yesus bukan hanya bisa menyediakan roti yang mengenyangkan, ya, ketika kita butuh pasti Tuhan itu siapkan, ya. Tapi Dia menyediakan diri untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita lalai ketika kita sudah memiliki segala sesuatu, lalai kebutuhan hidup untuk hidup yang kekal. Kita lalai tidak membutuhkan Yesus. Makanya tema tahun ini saya buat, jiwaku haus akan Allah. Seberapa gersangnya jiwa kita, saudara membutuhkan Yesus, saya membutuhkan Yesus. Haleluya. Kalau gersang dalam tubuh ini kita bisa minum, tapi kalau gersang dalam jiwa ini hanya dipuaskan oleh pribadi Yesus. Ya, itulah saudaraku, orang hidup tanpa Tuhan, perjalanannya hanya menuju kubur. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Iya. Bila tersingkap firman-Mu itu memberi pengertian. Bukan cuma di dalam kubur yang gelap, yang gak tahu apa-apa, ya, gelap. Hidup tanpa Yesus itu hidup dalam kegelapan, gak ngerti sesuatu yang mana yang benar, mana yang tidak benar, ya. Nah saudaraku, mari kita butuhkan Yesus yang akan memberikan kepada kita hikmat, sehingga ada pencerahan dalam pikiran kita untuk kita bisa membawa diri dalam terang firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Ya, yang ketiga, kalau hidup tanpa Yesus, ya, kita tidak bisa lepas dari air mata. Seperti seorang ibu janda yang ditinggal anaknya. Haleluya. Dia menangis seolah-olah aduh, aku harapanku hilang, ya. Harapanku sudah tidak ada lagi. Aku mau berharap kepada siapa? Kalau tubuhku semakin lemah, kalau aku sakit-sakitan, siapa yang peduli dengan aku, ya? Jadi saudaraku, dan selanjutnya itu menjadi air mata. Itulah hidup dalam dunia ini, ya. Nyanyian terakhir mengatakan bahagiaku penuh. Kalau apa? Kalau kita ada di hadirat Tuhan. Kebahagiaan kita itu penuh. Kebahagiaan jiwa, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari, kebahagiaan tidak ditentukan oleh banyaknya harta yang kita miliki, kebahagiaan tidak ditentukan oleh keindahan lingkungan, persekutuan dengan lingkungan, dengan keluarga, tapi kebahagiaan sejati ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, hidup manusia itu tidak lepas dari air mata. Coba dibaca Mazmur 6 ayat yang ke-7. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku mengenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Iya. Ini siapa yang menulis? Daud. Daud itu orang yang dekat dengan Allah, tapi masalahnya juga tidak henti-hentinya dia hadapi, ya. Baik masalah yang bukan karena kesalahannya, juga masalah karena dia jatuh dalam dosa bisa jadi, ya. Dan Daud ini menyatakan lesu aku karena mengeluh. Di dunia ini tanpa Yesus yang keluar adalah keluhan-keluhan, ya. Mari saudaraku, kita butuhkan Yesus. Tanpa Yesus ini hidup
Tanpa Yesus di dunia ini penuh dengan keluhan. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Tangisan melulu. Haleluya. Nah saudaraku, ayo kita renungkan. Bagaimana ketika saya hidup tanpa Tuhan? Atau bagaimana, apakah saya membutuhkan Tuhan? Haleluya. Kalau Daud saja yang dinyatakan oleh Tuhan orang yang berkenan kepadaku, masalahnya masih bertubi-tubi. Dan Daud merasakan, aku mengeluh, ya. Daud membanjiri ranjangnya dengan air mata. Ini orang Daud yang dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau kita nggak punya Tuhan, ya. Tapi berbahagialah saudara dan saya, karena saudara punya kesempatan jumpa dengan Tuhan. Saudara punya Yesus roti hidup. Saudara punya air hidup. Saudara punya terang hidup. Sayang sekali kalau ini kita abaikan. Sayang sekali kalau kita tidak membutuhkan hal ini semua. Haleluya. Nah, itulah kehidupan orang-orang yang tidak punya Tuhan Yesus, ya, tanpa Tuhan. Sekarang kita melihat kehadiran Tuhan bagi orang yang tidak punya harapan. Kehadiran Tuhan bagi orang yang banyak keluhannya. Kehadiran Tuhan bagi orang yang hidup dalam gelap. Perjalanannya hanya menuju kubur. Ketika Tuhan hadir, apa yang terjadi? Tetap dalam Lukas pasal pasal 7, ya. Nah, saudaraku, ketika Tuhan berpapasan dengan jenazah, dengan iring-iringan orang yang menuju kubur tadi, apa yang Tuhan katakan? Pertama-tama Tuhan melihat ibunya yang menangis, yang tidak punya harapan tadi. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang tidak punya harapan. Dan kemudian mendekati ibu itu. Sebelum dia membangkitkan anaknya, Tuhan bilang, ibu jangan menangis. Haleluya. Jangan menangis. Ketika saudara dalam kesedihan, ya, mungkin ditinggal orang yang dikasihi. Ada orang berkata, "Bislah, ora usah nangis." Kira-kira hati saudara akan berkata apa? Enak aja. Enak aja, kamu gak ngalami, aku lo ngalami, ya. Kita mesti berontak hal itu. Tapi Tuhan bertindak dan bertanggung jawab dengan perkataannya. Ibu jangan menangis, karena Tuhan akan melakukan sesuatu yang dikhawatirkan oleh ibu ini. Ibu ini khawatir, kalau anakku mati aku gak punya harapan. Aku hidup dengan siapa? Siapa yang aku andalkan? Itu yang diketahui Tuhan. Sebab itu Tuhan bilang jangan menangis. Dan setelah Tuhan berkata jangan menangis, Tuhan menghampiri jenazah yang sedang diusung itu. Dan Tuhan berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Haleluya. Tuhan melakukan sesuatu yang bisa memberi harapan kepada orang yang tanpa harapan. Ketika kita hidup di dunia ini penuh dengan glamor, kita hidup dalam dunia ini sudah memiliki hal-hal yang membahagiakan bagi tubuh ini. Saudaraku, kita tidak punya harapan untuk hidup yang kekal. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan berkata kepada ibu ini, "Aku yang akan menjadi harapan buat kamu. Kamu jangan nangis, ada aku." Gitu ya. Jangan nangis, ada aku. Jadi saudaraku, mutlak kita membutuhkan Yesus dalam dunia ini. Sebab itu miliki rasa kebutuhan yang besar akan Yesus. Miliki itu. Kalau kita tidak punya kebutuhan, tidak punya rasa butuh akan Tuhan, kita tidak akan mencari Tuhan. Dan saya mendengar banyak kesaksian dari jiwa-jiwa yang lama. Saudaraku, pertama kenal Tuhan itu seperti apa?
ya. Mungkin lewat traktat, mungkin diajak orang, mungkin lewat usaha yang bangkrut. Dari situ kita bisa kenal Tuhan, dan sampai hari ini saudara tetap percaya Tuhan. Sampai hari ini saudara tetap setia kepada Tuhan. Itu bukan kekuatan kita, karena kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita punya harapan di dalam Yesus. Haleluya. Dan ketika Tuhan membangkitkan anak muda yang sedang menuju kubur ini, dia hanya melakukan dengan perkataannya. Anak muda, bangkitlah. Sedemikian dahsyat perkataan Tuhan, bisa membangkitkan orang mati. Sedemikian dahsyat perkataan Tuhan, bisa meneduhkan gelombang, angin ribut badai. Sedemikian dahsyat perkataan Tuhan, bisa menyembuhkan. Sekarang bagaimana anggapan kita terhadap perkataan Tuhan? Sikap kita terhadap perkataan Tuhan. Apakah kita juga menganggap bahwa perkataan Tuhan itu dahsyat? Kalau kita tidak pernah memakan firman Allah, kalau kita tidak pernah merenungkan firman Allah, kita tidak pernah tahu seberapa dahsyat firman Allah itu. Haleluya. Dan perkataan Tuhan, hidup bersama Tuhan, kita punya perkataan yang dahsyat. Firman Tuhan yang dahsyat itu ada di dalam diri saudara, ada di dalam diri kita. Dan itu yang akan mengingatkan, dan itu yang akan memberi pencerahan ketika kita ada di dalam kegelapan. Mutlak kita butuh Yesus sebagai terang dalam kehidupan kita. Sebab tanpa firman, kadang-kadang suara hati kita, kalau tanpa firman, itu yang mencuat adalah suara daging, ya. Suara keputusasaan, suara kepahitan, suara kegelisahan, suara aku kok begini, suara kebimbangan, bisa jadi. Tapi ketika saudara dan saya baca firman tiap hari, itu bisa memberi pencerahan. Tuhan yang bersamamu, Tuhan yang akan menanggung masalahmu, itu ada dalam pikiran kita. Dan itu yang akan memberi pencerahan, sehingga kita tidak melangkah jauh tersesat. Haleluya. Inilah yang kita butuhkan dalam hidup kita, terang hidup. Haleluya. Jadi bagaimana kehadiran Tuhan kepada orang yang yang tidak punya Tuhan? Bagi orang yang hidup dalam kehampaan seperti janda di Nain ini. Haleluya. Kehadiran Tuhan memberi harapan baru. Perkataan Tuhan menghidupkan anaknya yang sudah mati. Haleluya. Dan perbuatan Tuhan itu mengubah tangisan menjadi apa? Tentu kebahagiaan, ya. Haleluya. Mengubah menjadi satu sukacita, ya. Ketika orang-orang melihat atau ibu ini melihat, anakku hidup lagi. Wah, luar biasa. Tentu tangisan itu akan menjadi tangisan yang bukan kesedihan, tapi tangisan sukacita. Anak itu bisa dirangkul, ucapan syukurnya yang luar biasa dari ibu ini, ya. Demikian kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Mungkin dalam dunia ini kita penuh dengan tangisan. Dalam dunia ini kita penuh dengan kegagalan. Dalam dunia ini kita penuh dengan pencobaan. Tetapi hadirkan Yesus. Minggu lalu kita belajar, kita berjalan di belakang Tuhan. Kalau Tuhan yang bersama kita, kata Daud, di lembah kelam pun aku tidak takut bahaya. Tidak ada sesuatu yang membahayakan. Mungkin menyakitkan, iya, tapi tidak membahayakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, perlukan Tuhan. Miliki rasa butuh akan Tuhan. Karena hanya dialah satu-satunya yang bisa memberi harapan, yang bisa berkuasa memberi pertolongan,
dengan firman-Nya. Hanya Dialah yang bisa mengubah tangisanmu menjadi sukacita yang besar. Dan akibat semua ini, orang-orang banyak itu memuliakan Tuhan. Dari kehidupan saudara yang mungkin penuh dengan tangisan, tapi ketika Yesus hadir, diubahnya menjadi sukacita. Saudara bisa bersaksi, bercerita kepada orang banyak, ini loh aku punya Yesus yang bisa menolong aku. Ceritakan supaya orang yang tidak kenal Yesus itu kenal, dan mereka juga memuliakan Allah. Haleluya. Jadi tujuan saudara atau tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita punya pengalaman dengan Tuhan. Dari bulan-bulan terakhir 2024 saya sampaikan, umatku binasa karena tidak kenal Allah. Jadi jangan sampai kita ibadah tapi tanpa kenal Allah. Bagaimana kita bisa kenal Allah? Lewat peristiwa-peristiwa. Sekalipun kita harus lewat masalah, pencobaan yang berat, dari situ kita bisa melihat, oh Allahku seperti ini. Aku punya Allah yang besar, dahsyat. Haleluya, ya. Dan kita perlu ceritakan, ini tujuannya. Allah memanggil saudara, menyelamatkan saya. Tujuannya supaya kita cerita. Karena mereka dalam gelap, mereka nggak pernah punya pengalaman diubahkan tangisan menjadi sukacita, nggak punya pengalaman ini, bahkan tidak punya harapan untuk hidup yang kekal. Nah, patutlah kita ceritakan kepada mereka, ya, sehingga mereka pun juga apa? Memuliakan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudaraku, pertanyaannya kembali pada judul firman Tuhan ini. Seberapa besar kebutuhan kita akan Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan? Ya, seberapa besar kita butuh Tuhan? Haleluya. Banyak orang yang menyingkirkan kesempatan untuk ketemu Tuhan, yang dikejar rezeki, tapi ketika rezeki dikejar, malah lari. Ya, kejarlah Tuhan, karena apa yang Dia miliki itu akan menjadi milik saudara, milik saya, walaupun tidak semuanya digerojokkan kepada kita, ya. Tapi saudaraku, Dia memiliki segala sesuatu dalam dunia ini. Itu milik Tuhan, ya. Semuanya itu milik Tuhan. Dan kalau kita butuh, masa kita dibiarkan kekurangan? Tentu tidak, ya. Puji Tuhan. Ya, seringkali sudah saya sampaikan, ada dua orang bersahabat, satu anak orang miskin, satu anak orang kaya. Anak orang kaya ini bilang, ayo tak ajak ke tempat rumahku. Wah, ditunjukkan rumahnya, mobilnya jejer, dibawa ke hotel, dibawa ke rumah sakit. Ini punya bapakku, ini punya bapakku. Tapi anak orang miskin bilang, kamu lihat gunung-gunung itu juga punya bapakku. Kamu lihat lautan yang luas itu punya bapakku. Saudaraku, saudara dan saya punya Bapak yang luar biasa. Jadi jangan takut kalau Tuhan tidak pelihara. Jangan takut kalau kita lagi kekurangan. Ada Bapak di sorga yang sanggup memelihara kita. Mungkin hari ini saudara tidak memiliki satu peser uang, tapi kalau saudara punya Bapak di sorga, jangan takut. Mungkin hari ini kita tidak diizinkan untuk bisa beli makanan, tapi Bapa di sorga itu memampukan kita untuk kita bisa melewati tanpa makanan. Tetap happy. Haleluya. Itulah Bapa kita yang selalu mengajar kita. Puji Tuhan. Ya, jangan sampai kita datang kepada Tuhan hanya untuk butuh roti, tapi kita datang karena aku butuh Engkau sebagai roti hidup. Dia sumber kehidupan. Apa yang kita butuhkan? Roti yang mengenyangkan perut? Apa roti hidup? Haleluya. Kalau kita butuh roti hidup, datanglah kepada Yesus.
Haleluya. Dia akan mengcover segala apa yang kita perlukan. Bukan hanya soal roti makanan. Dia bisa mengcover persoalanmu, bisa mengcover juga memberikan jalan keluar untuk persoalan kita. Dia juga bisa memberi jalan keluar untuk semua pertanyaan kita, ya. Dia juga bisa memberi jalan keluar ketika kita dalam kebingungan. Itu roti hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.